Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yunita Ibrahim, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Teknik Penilaian Autentik. Jadi, di sini saya akan membahas implementasi penilaian autentik ranah kognitif, pengetahuan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembahasan pertama yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada siswa dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas membaca dan meringkasnya, eksperimen, mengamati, survei, proyek, makalah, membuat multimedia, dan membuat kerangka dan diskusi kelas. Kemudian, pembahasan kedua, ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Menurut Bloom, aspek kognitif ini terdiri dari 6 jenjang atau tingkat, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Pertama, aspek-aspek penilaian ranah kognitif yang meliputi tingkat kemampuan ingatan atau pengetahuan, tingkat kemampuan aplikasi atau penerapan dalam tingkat aplikasi, tingkat kemampuan analisis. Kemudian yang kedua, teknik dan instrumen ranah kognitif yang meliputi pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dan diikuti sejumlah alternatif jawaban. Tugas testi memilih alternatif jawaban yang paling tepat. Kemudian yang kedua, tes bentuk jawaban singkat atau isian singkat. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat atau kalimat perintah yang harus dikerjakan atau berupa kalimat pertanyaan yang belum selesai sehingga testi harus mengisi kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian tes menjodohkan. Tes bentuk menjodohkan atau memasangkan adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu seri pertanyaan atau seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Kemudian tes uraian. Tes bentuk uraian merupakan alat evaluasi hasil belajar yang paling tua. Tes uraian disebut pula dengan tes esai atau tes subjektif. Dikatakan tes subjektif terutama terkait dengan proses pemeriksaan atau pemberian skor dari tester yang relatif lebih bersifat subjektif jika dibandingkan dengan pada tes objektif. Kemudian pembahasan ketiga, implementasi penilaian autentik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pelajaran yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, keterampilan, dan sifat kebangsaan murid dalam mengamalkan ajaran Islam.
Dengan mengacu pada teknik penilaian autentik dari pendidikan agama Islam di atas, khususnya berdasarkan ruang lingkup penilaian autentik yang meliputi penilaian kompetensi pengetahuan, sikap spiritual dan sosial, dan keterampilan, maka penilaian autentik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam harus menyeluruh. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa penilaian sikap, baik sosial maupun spiritual, tidak dilakukan dalam pembelajaran secara formal, maka hal itu dapat dilihat pada aktivitas murid sehari-hari yang berhubungan dengan ritual ibadah dan sosial kehidupan antara sesama mereka dan gurunya. Misalnya di sekolah, ada pembiasaan sholat duha, zuhur berjamaah, tadarus, dan sebagainya. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.